Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam ruang kendali planet Yunmo, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan tetua Sivanki, mereka semua terdiam. Luo Feng tidak bisa tidak mengingat adegan apa yang terjadi di planet ibu kota. Ketika sarang induk dan sejumlah besar tentara serangga pertama kali muncul, hanya energi yang dilepaskan oleh hampir 10.000 kematian, itu segera menyebabkan seluruh planet meledak. Menghancurkan seluruh planet adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun di tingkat penguasa sektor, satu gerakan dapat menyebabkan kepunahan massal di planet kehidupan. Itu hanya kehancuran di permukaan, planet itu sendiri akan tetap bertahan. Adapun yang abadi, mereka juga perlu mengerahkan semua energi mereka dalam satu serangan untuk dapat menghancurkan sebuah planet. Dan ada terlalu banyak tentara serangga. Dengan mereka semua berkumpul, hanya energi yang keluar dari mereka yang menciptakan efek mengejutkan itu. Baru saja, satu gerakan itu benar-benar menghancurkan area dengan diameter 10.000 km. Luo Feng menekankan, itu sangat kuat. Dylan berkata dengan lembut, bahkan jika mereka berkoordinasi dengan baik, ribuan andit untuk menyerang secara akurat dan serentak, membuat mereka semua berkumpul dengan tepat pada satu titik. Tidak ada dari mereka yang dapat memiliki sedikit kesalahan. Bahkan jika dilakukan dengan baik, dari 10.000 kali, mungkin seseorang akan berhasil. Namun, saat itu terjadi, dengan serangan ribuan abadi, itu akan menyebabkan pusaran di angkasa itu sendiri, kekuatannya akan menghancurkan. Ini akan mirip dengan ksatria alam semesta. Kerumunan mengangguk, semua masih terhuyung-huyung dari sebelumnya. Hal pertama adalah kesadaran mereka harus menjadi satu. Tetua Sivanki berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua, mereka tidak takut mati. Dan ketiga, dengan sarang induk klan serangga mengendalikan mereka melalui kesadarannya, ribuan tentara klan serangga mampu melepaskan serangan yang diresapi hukum yang luar biasa. Sama seperti ketika mereka mengejar saya, mereka memadatkan ruang di sekitarku, membuatku tidak bisa berteleportasi. Teleportasi itu seperti ikan yang berenang di air. Dengan ruang yang dipadatkan, itu seperti mengubah air menjadi es. Secara alami ikan tidak bisa berenang. Mereka bahkan tahu serangan hukum asal, kata pemuda lapis baja Kasna dengan kaget. Tentu saja, pemimpin tentara ke-9 tersenyum dingin. Klan serangga, sebagai ras puncak seperti kita, mereka adalah salah satu ras dengan populasi terbesar, dan juga salah satu yang memiliki populasi terkecil. Jika kita menghitung tentara itu tanpa arah, maka jumlah mereka tidak akan ada habisnya. Jika tidak, hanya menghitung ratu sarang induk yang sangat cerdas, maka hanya akan ada beberapa. Bahkan ratu sarang induk yang paling normal, pada kedewasaan puncak, mereka juga akan menjadi penguasa sektor dan akan mampu menghasilkan banyak sarang. Jumlah prajurit penguasa sektor. Pemimpin tentara ke-9 berkata, apalagi sarang induk abadi, bahkan jika kematian tingkat kaisar menemukannya, mereka akan jatuh jika mereka tidak hati-hati. Ratu sarang induk sangat cerdas. Kesadaran dan kemampuan mentalnya sangat kuat. Ia dapat mengendalikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya secara individual, bahkan melakukan serangan gabungan yang tepat. Oleh karena itu, Anda dapat membayangkan betapa kuatnya itu sebenarnya. Klan serangga semuanya memiliki jejak jiwa, salah satu ras puncak alam semesta. Setiap ratu adalah ahli teknik jiwa, ini juga mengapa sangat sulit untuk mengendalikan ratu sarang induk. Pemimpin tentara ke-9 tersenyum. Dan makhluk paling puncak di klan serangga, salah satu dari mereka, jika mereka menggunakan teknik invasi jiwa, kita semua mungkin akan dikendalikan dan tidak dapat melarikan diri. Pemuda lapis baja Kasna berkedip, sekuat itu? Semua orang meliriknya, bahkan 7 level resmi dari skuadron pagoda merasa dipermalukan. Luo Feng juga meliriknya tanpa berbicara. Sehubungan dengan kekuatan klan serangga, ingatan warisan binatang bertanduk emasnya memiliki catatan rinci tentangnya. Sebagian besar ingatannya menggambarkan klan serangga. Karena terlalu banyak, Luo Feng hanya melihat-lihat informasi dasar. Namun meski begitu, itu sudah cukup membuat Luo Feng merasa kaget dan takut. Klan serangga, bahkan ras binatang bertanduk emas tidak berani mengacaukannya, terutama area inti tertentu dari klan serangga. Di sana terbentang lautan prajurit serangga yang tak ada habisnya. Itu akan dengan mudah membuat prajurit kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana sarang induk datang ke sini? Bagaimana dia berani datang ke sini? Luo Feng mengerutkan kening. Apakah mereka tidak takut para pejuang bumi akan pergi dan membunuhnya? Beberapa pejuang mutlak dari perusahaan alam semesta virtual dapat sepenuhnya berteleportasi melalui negara dewa mereka, dan datang untuk membunuhnya. Dan jika sarang induk diteleportasi melalui negara dewanya pergi, itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mengkonfirmasi lokasi negara dewanya. Setelah itu selesai, itu akan dibunuh tanpa keraguan. Yang mulia, suara sesepuh lapis baja emas itu seperti dentang logam.
Yao Hao dan Yefri dikendalikan oleh jiwa mereka, mereka mungkin telah dikendalikan oleh sarang induk itu dari sebelumnya. Begitu mereka terbunuh, ia segera mengetahuinya dan karenanya membawa para elitnya dan berteleportasi untuk membalas dendam. Seperti mengapa berani? Kurasa itu tidak menggunakan negara dewanya sendiri tetapi melalui salah satu negara dewa abadi. Dengan begitu, bahkan jika ia bertemu dengan makhluk mutlak kemanusiaan, Ratu masih bisa mengambil sarang induk dengan tentaranya dan melarikan diri. Bahkan jika manusia menemukan negara dewa, itu hanya tentang keabadian yang dikendalikan, yang sama sekali bukan ancaman bagi Ratu. Dengan kekekalan yang dikendalikannya sebagai papan loncatan, ia dapat dengan aman dan cepat melarikan diri kembali ke klan serangga para pejuang bumi secara alami tidak akan berani menyerang ke sana. Luo Feng mengangguk ketika dia mendengar ini, setelah itu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, apakah tidak ada ancaman terhadapnya? Kemanusiaan hanya akan membiarkannya terus membunuh? Tentu saja ada bahaya. Pria tua lapis baja emas itu tertawa, makhluk manusia yang kuat akan meninggalkan tanda di seluruh wilayah umat manusia. Saat ancaman besar seperti sarang induk klan serangga muncul di satu tempat, makhluk-makhluk itu akan segera berteleportasi. Dengan kekuatan luar biasa mereka akan membunuh sarang induknya. Tentu saja, membunuhnya akan agak sulit, namun bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka akan memiliki jaminan untuk membunuh sejumlah besar prajurit serangga yang tidak bisa mati. Lagi pula, menciptakan prajurit serangga yang tidak bisa mati tidaklah mudah. Penatua lapis baja emas menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ratu itu sebelumnya harus menggali banyak pasukannya hanya untuk datang. Setelah beberapa saat, suasana di dalam ruang kendali sedikit mereda. Sarang induk yang merupakan ancaman yang sangat berbahaya, membuat kelompok itu tidak ingin membahasnya lebih jauh. Lagi pula, melawan makhluk seperti itu, setidaknya seseorang harus setingkat kaisar untuk melawan. Pemimpin tentara ke-9, bagaimana situasi dengan tentara? Luo Feng menatap pemimpin tentara ke-9. Saat ini saya sedang menghubungi makhluk abadi lainnya yang mengendalikan 30 kapal perang antar bintang melalui alam semesta virtual. Pemimpin tentara ke-9 jelas terpengaruh, suaranya serak, saat ini situasinya belum sepenuhnya dikonfirmasi. Yang mulia Luo Feng, mohon tunggu sebentar karena saya akan memeriksa dengan mayat hidup lainnya. Laporan akan segera keluar dan saya akan menyampaikannya padamu. Setelah itu, dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Bagaimana itu? Luo Feng bertanya. Kerugiannya sangat besar. Wajahnya pucat pasi. Ketika sarang induk dan pasukan abadi pertama kali muncul melalui negara dewa, energi yang meletus dari mereka menyebabkan seluruh planet ibu kota meledak. Sejumlah besar level alam semesta, level penguasa domain, dan beberapa penguasa sektor yang terlibat dalam misi semuanya mati seketika. Luo Feng terdiam. Selama ledakan pertama itu, bukan hanya sejumlah besar tentara yang tewas, bahkan semua warga sipil tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya tewas. Lebih dari 10 miliar orang mati begitu saja. Dan setelah itu ketika sarang induk memerintahkan serangan gabungan, menyebabkan pusaran di ruang angkasa dan ledakan di dalam struktur ruang itu sendiri, area dengan diameter 10 juta km disia-siakan. Beberapa penguasa sektor yang beruntung itu menghindari serangan pertama. Gelombang kejut, setidaknya mereka yang masih berada di luar kapal, ketika gelombang kedua ini menghantam, mereka semua pasti terbunuh. Kata pemimpin tentara ke-9. Bahkan mereka yang berada di kapal perang antar bintang pada awalnya, dan prajurit alam semesta itu cukup cepat untuk kembali ke mereka. Pemimpin tentara ke-9 menggelengkan kepalanya, ketika gelombang kejut kedua menghantam, di tengah ledakan di ruang angkasa dan pusaran, bahkan mayat hidup yang normal akan mati karena pukulan seperti itu. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam kapal, hanya getaran dari gelombang kejut yang kuat saja. Menyebabkan sejumlah besar prajurit tingkat alam semesta berkurang menjadi tumpukan daging, mati seketika. Penguasa domain mungkin terluka parah, tetapi inti kehidupan mereka tidak pecah, hanya terluka. Ke-30 kapal perang antar bintang semuanya lolos melalui perjalanan alam semesta, tidak ada yang mengejar mereka. Sarang induk mungkin ditujukan untuk kita para pemimpin. Singkatnya, 30 kapal perang antar bintang, 28 Undiyings, 1923 sektor lord, 5990 domain lord dan 0 tentara tingkat alam semesta selamat. Wajah pemimpin tentara ke-9 itu pucat saat dia melaporkan. Laporan ini membuat Luo Feng terdiam cukup lama. Kerugian besar, 30 kapal perang antar bintang, mereka awalnya memiliki 30 Undiyings, 3000 penguasa sektor, 30.000 penguasa domain dan 300.000 tentara tingkat alam semesta. Namun dari satu serangan itu, semua prajurit tingkat alam semesta mati karena gelombang kejut berikutnya. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam kapal, mereka masih terbunuh oleh pusaran luar angkasa dan ledakan kain. Karena sangat sedikit dari targetnya adalah penguasa sektor, mereka tidak benar-benar perlu keluar.
Jadi, selain tim kecil, sejumlah besar penguasa sektor tinggal di dalam kapal mereka. Karenanya, lebih dari setengahnya selamat. Karena sebagian besar penguasa domain dikirim untuk berburu target, maka hanya sekitar 1/5 dari mereka yang selamat. Tingkat alam semesta, semuanya mati? Bagaimana kita kehilangan 2 mayat hidup? Tanya Dylan. Menurut para penyintas, ketika 30 kapal perang antar bintang berada di angkasa di atas planet ini, sejumlah besar tentara alam semesta memburu target. Ada 2 mayat hidup yang meninggalkan kapal juga. Pemimpin tentara ke-9 menghela nafas, ketika sarang induk klan serangga berteleportasi, karena kita memiliki terlalu banyak prajurit kuat yang berkumpul di sini, pertama-tama menyerang 2 mayat hidup itu. Semua orang mengangguk. Mereka memang prajurit paling kuat di sini. Pemimpin tentara ke-9, 7 kematian tingkat resmi dari skuadron Pagoda, Long Chi-er, Dylan, tingkat Kaisar Sivan Ki. Kekuatan ini, bahkan jika sarang induk klan serangga mengirim pasukan dan mereka berdua bentrok, banyak tentara serangga akan dikorbankan sebelum mereka bisa membunuh mereka semua. Oleh karena itu, untuk langsung menyerang kelompok ini di sini dengan teknik jiwa, tidak realistis sama sekali. Misi ini, Luo Feng memaksakan sebuah senyuman. Pemimpin tentara ke-9, Luo Feng tiba-tiba memikirkan 70 kelompok tentara lainnya, bertanya, bagaimana hasil dari 70 kelompok lain yang terlibat dalam misi berburu mereka? Tolong tunggu sebentar. Pemimpin tentara ke-9 menutup matanya dan mengirim kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, berkomunikasi dengan 70 komandan abadi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Semuanya masih baik-baik saja. Dia memandang Luo Feng, tidak ada masalah besar dengan 70 kelompok lainnya dalam misi mereka. Luo Feng menghela nafas lega. Dengan banyak orang langsung hilang di hadapannya, dan bahkan 10.000 orang yang tersisa dari pasukan asli berjumlah 300.000, itu memang tekanan besar pada Luo Feng. Terutama warga sipil yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya hidup damai di sana, mereka semua pergi sekarang, ini membuat Luo Feng bergidik dari dalam. Jika tragedi hari ini terjadi di bumi, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah perang ras. Di depan perang ras, terutama makhluk absolut yang mendominasi alam semesta, salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Itu hanya mainan bagi mereka. Aku pasti harus menjadi pejuang mutlak. Ketika saat itu tiba, saya akan menjadi eselon atas perusahaan alam semesta virtual dan menjadi salah satu orang top sejati di 1008 negara alam semesta. Dengan begitu, saya benar-benar dapat melindungi bumi. Saya bahkan akan dapat menempatkan banyak orang-orang bumi di dalam negara dewaku. Luo Feng memiliki banyak pemikiran, ini membuat tekadnya semakin kuat. Manusia, tekad mereka bergantung pada impian dan target mereka. Tekad mereka juga merupakan bentuk tekad mereka. Terus-menerus merenungkan diri sendiri dan memperkuat diri sendiri. Hanya melalui ini, tekad Luo Feng akan terus menjadi lebih kuat dan bahkan lebih teguh. Tidak ada masalah besar. Luo Feng mengerutkan kening pada pemimpin tentara ke-9, maksudmu ada beberapa masalah kecil? Dia mengangguk. 3 penguasa sektor lainnya tidak ditangkap hidup-hidup? Luo Feng bertanya. Meskipun misi mengharuskannya untuk secara pribadi membunuh 4 penguasa sektor, yang akan memberinya 55% penyelesaian, dia baru saja membunuh 1 Aifu sebelumnya. 3 lainnya berada di planet lain. Oleh karena itu dalam rencananya, dia telah mengatur agar orang-orang dari pasukan ke-9 untuk menangkap 3 lainnya. Tuan 3 sektor telah ditangkap hidup-hidup, kata pemimpin tentara ke-9. Dan lebih dari 90 juta target, dipisahkan menjadi 368 planet. Menurut kekuatan dan kepadatan jumlah mereka, 700.000 tentara telah dibagi menjadi 368 kelompok yang lebih kecil. Luo Feng mengangguk. Menurut rencana, seharusnya tidak ada masalah. Pemimpin tentara ke-9 mengangguk. Utusan, maafkan saya, ada masalah kecil di planet ke-368. Dari lokasi itu, 12 target telah melarikan diri. Luo Feng mengerutkan kening. Situasi yang dia takutkan telah terjadi. Menurut permintaan misi yang sebagian besar dipisahkan menjadi 3 bagian, satu adalah untuk membunuh 2 mayat hidup, kedua adalah secara pribadi membunuh 4 penguasa sektor, dan yang ketiga adalah untuk membunuh semua 1,200 juta target. Jumlah itu terlalu besar, untungnya dia memiliki pasukan ke-9 untuk membantunya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat terakhir akan ada lubang di jaringnya. Mereka yang berada di planet ibu kota pasti akan mati tanpa keraguan, maka mereka yang lolos hanya akan menjadi 12 orang itu. Bagaimana mereka melarikan diri? Luo Feng mengerutkan kening. Yang utama adalah misi di 368 planet tidak bisa 100% menjadi satu. Pemimpin tentara ke-9 menjelaskan, dan planet yang menjadi sumber masalah ini, planet Mosi, manajemen tingkat atasnya mungkin telah menerima panggilan darurat dari salah satu planet mitranya.
Oleh karena itu, ia memerintahkan anggota organisasinya, bahkan mereka yang dapat mempengaruhi itu, badan pribadi Idle, untuk semua mengambil kapal alam semesta mereka dan segera pergi. Dengan kapal yang tak terhitung jumlahnya terbang di mana-mana. Kami hanya mengirim 111 orang ke planet ini untuk menangani target, dan tidak ada kapal perang antar bintang yang dikirim untuk menghalangi ruang. Oleh karena itu, kami tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Di tengah kekacauan, tidak mungkin untuk memastikan apakah target ada di kapal. Bahkan setelah mengejar, kami hanya berhasil membunuh 27 dari 39 target, karena 12 diantaranya melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Luo Feng tenggelam, memerintahkan, temukan dan bunuh 12 orang itu. Tidak peduli apa, kita harus membunuh mereka. Di antara 1,200 juta target tersebut, yang namanya ada dalam daftar. Selama satu pun lolos, maka misi tersebut akan dianggap gagal. Tentu saja, pemimpin tentara ke-9 mengangguk. Kita harus memahami waktu, sebentar lagi saya akan mendapatkan bantuan dari Departemen Informasi Perusahaan Virtual Universe. Luo Feng mengerutkan kening, tentu saja kita hanya bisa berharap mereka melarikan diri ke planet kehidupan lain. Selama 12 menuju ke planet kehidupan lain, mereka berada dalam jangkauan perusahaan alam semesta virtual. Mereka akan jauh lebih mudah ditemukan. Namun, jika 12 orang itu ketakutan dan sangat berhati-hati, bersembunyi di planet mineral tak berpenghuni di alam semesta, dan hanya mengandalkan kapal mereka untuk bertahan hidup, siapa yang bisa menemukan mereka seperti itu? Utusan pemimpin tentara ke-9 menghiburnya, meninggalkan kelompok dan menjalani gaya hidup terisolasi. Mereka tidak mampu melakukan itu. Selama mereka bertahan melewati 1 tahun, misiku akan gagal. Luo Feng mengerutkan kening. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Juga, kirim perintah untuk membawa 3 penguasa sektor yang ditangkap ke planet Fajar Merah. Planet Fajar Merah juga merupakan tempat berkumpulnya Luo Feng dan skuadron pagoda pacuan tanduk emas. Di dalam aula besar planet Fajar Merah, Luo Feng, tetua Sivan Qi, Dylan dan pemimpin tentara ke-9 bersama dengan yang lainnya berdiri di dalam. Yang mulia, seorang abadi dari pasukan ke-9 membungkuk hormat pada Luo Feng, ketiga penguasa sektor telah dikurung di duniaku. Keluarkan mereka, Luo Feng memerintahkan. Ya, keabadian lapis baja skala perak ini membungkuk. Secara bersamaan, dia melihat ruang besar di aula dan mengeluarkan 3 kotak merah tua setinggi 3 meter, lebar dan panjang. Saat mereka keluar, mereka bergegas ke langit. HMPH, undiing lapis baja skala perak mendengus dingin, memperluas energi abadinya sambil menekan, dan mengikat 3 kotak. Yang mulia, 3 kotak ini semuanya terbuat dari paduan kelas S9. 3 penguasa sektor tidak dapat melarikan diri. Yang tak mati menjelaskan, namun, mereka masih bisa terbang. Kamu bisa pergi sekarang, tetua Sivan Qi memerintahkan. Ya, yang abadi membungkuk dan pergi. Penatua Sivan Qi melihat ke 3 kotak, dengan mudah menggunakan ruang di sekitar untuk menekannya, secara bersamaan energi abadi tak berbentuknya dengan cepat membuka 3 kotak paduan. 3 penguasa sektor semuanya laki-laki. Melolong, lepaskan aku. Kenapa kamu menangkapku? Ketiganya memiliki reaksi yang berbeda. Namun, ketika mereka merasakan aura kuat dari kelompok di depan mereka, memastikan bahwa lebih dari setengah dari mereka adalah abadi, mereka semua tercengang. Ini sangat sederhana, saya memberi Anda kesempatan untuk hidup, selama Anda bisa mengalahkan saya. Luo Feng menatap ketiganya, jika tidak, hanya ada kematian yang menunggumu. Mengalahkanmu? Gesili, Tan Bulin dan Leit, 3 penguasa sektor terkejut ketika mereka melihat pemuda level 9 penguasa domain ini. Kamu Luo Feng? Luo Feng dari kompetisi jenius? Kau bilang kami harus mengalahkanmu? Ketika 3 awalnya melihat kelompok mayat hidup, mereka menyerah. Namun, setelah mendengar kata-kata Luo Feng, semangat juang mereka menyala lagi. Tapi, semuanya berbeda setelah pertempuran benar-benar dimulai. Di dalam aula, area 100 meter dibuat oleh tetua Sivan Qi sebagai penjara luar angkasa. Tangan Luo Feng seperti cakar yang sangat tajam, menembus tenggorokan Bulin. Cakar menakutkan itu melintas dan menyerang, menghancurkan inti Bulin secara instan. Matanya yang awalnya menatap lebar segera kehilangan cahayanya. HMPH, Luo Feng mencengkeram leher Bulin dan dengan santai melemparkannya ke samping. Tubuh tak bernyawa itu terbang seperti batu dan menabrak penghalang ruang angkasa, tulangnya patah dan darah berceceran. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Tulangnya sudah dipenuhi dengan niat membunuh dari sebelumnya. Karena dia juga baru saja menyaksikan banyak orang mati dalam misi ini, terutama triliunan warga sipil normal di planet ibu kota, itu membuat darahnya mendidih karena marah. Terakhir, Luo Feng berbalik. Berdiri di kejauhan dengan ekspresi berat adalah seorang pria setinggi 2,3 meter dan kokoh. Dia adalah yang terkuat dari 3 sektor Lord yang harus dia bunuh secara pribadi, sektor Lord level 3 Lady.
Leit tidak lagi memiliki tatapan merendahkan awal terhadap pemuda ini. Tapi, dia akhirnya menyadari, jenius paling puncak dari alam semesta, penguasa domain level 9, masih bisa dengan mudah membunuh prajurit penguasa sektor level 1 dan 2. Yang mulia Luo Feng, saya tidak sama dengan mereka, saya jauh lebih kuat. Leit yang diikat oleh penjara luar angkasa mendapatkan kembali gerakannya. Juga, matanya berkedip. Siu, energi roh tak berbentuk menembus langsung ke pikiran Luo Feng. Ekspresi Leit berubah, serangan jiwanya sebenarnya tidak berhasil. Luo Feng menatapnya dengan dingin. Dengan mengandalkan tubuh buminya melawan pembaca roh level 3 penguasa sektor, dia tidak memiliki banyak jaminan. Menurut informasi, pembaca roh penguasa sektor ini memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum asal, ditambah dia memiliki dunianya sendiri, dan energi dunia untuk menekan Luo Feng. Itu terlalu banyak ancaman. Ini juga merupakan ujian terbesar yang diberikan perusahaan alam semesta virtual kepada Luo Feng. Untuk mencegah perahu terbalik, Luo Feng telah lama membuat klan Mosa berubah menjadi pedang dan tinggal di ruang istirahat, bersama dengan intinya terbaring di dalamnya. Karena tidak ada yang menahannya, Luo Feng benar-benar bisa melawan pembaca roh level 3 penguasa sektor. Bersamaan dengan Void Pagoda level 4, dan kemauan dan kesadaranku yang kuat, itu benar-benar berhasil memblokir serangan jiwa pembaca roh level 3 tuan sektor ini. Hebat, pikir Luo Feng. Pagoda kosong adalah mekanisme pertahanan terhadap serangan jiwa. Itu memiliki persyaratan keras pada energi roh dan pemahaman hukum seseorang. Dan pemahaman hukum Luo Feng mirip dengan prajurit puncak penguasa sektor normal. Amplitudo energi roh Luo Feng mencapai lebih dari 3.200. Bahkan banyak kematian tingkat kaisar tidak sekuat itu. Ini memungkinkan dia untuk akhirnya menyelesaikan tingkat keempat dari pagoda kosong dalam 50 tahun ini, dibangun dengan kokoh dan kokoh. Orang harus tahu, bahwa ketika Hu Yanbo meninggal, dia memiliki tingkat ke-6 dari pagoda kosong. Level 4 sudah menjadi batas dari banyak prajurit puncak penguasa sektor. Level 4 ini akan melindungi jiwa, dikombinasikan dengan kesadaran dan kekuatan kemauan seseorang, itu akan menjadi lebih kuat secara alami memblokir serangan ini. Kamu lebih kuat dari mereka. Karena itu, kamu layak bagiku menggunakan persenjataan Nansen. Luo Feng melihat ke arah Leit, sebuah tongkat panjang berwarna emas gelap muncul di belakangnya. Melihat ke dalam penjara luar angkasa, pertandingan antara Luo Feng dan Leit telah dimulai. Satu mengandalkan proyeksi dunianya untuk membentuk dunia, sementara yang lain menggunakan persenjataan Nansen dan hukum asal untuk membentuk dunia pedang. Kedua dunia ini bentrok berulang kali. Sangat kuat. Sebagai penguasa domain level 9, bisakah dia benar-benar membunuh seorang penguasa sektor level 3? Dan pembaca roh penguasa sektor level 3 ini tidak seperti makanan ternak yang lemah dari sebelumnya, pemahaman hukumnya juga cukup tinggi. Ekspresi sesepuh lapis baja emas si Fan Qi berubah. Jenius mutlak umat manusia benar-benar menakutkan. Tidak heran umat manusia bisa tetap berkuasa begitu lama. Penatua, haruskah kita mengundang Luo Feng ke rumah kita dan membangun ikatan yang lebih kuat? Seorang anggota klan tanduk emas pendek yang seperti balok baja berkata dengan serius. Mengundangnya ke sana, kulit penatua si Fan Qi segera bersinar dengan cahaya perak, senyum muncul di wajahnya yang kaku. Lihat, Yang Mulia Luo Feng akan menang. Penatua si Fan Qi tersenyum dan melihat ke dalam penjara luar angkasa. Di dalam penjara, wajah Tuan Sektor Lei De tertusuk. Energi pedang yang kuat masuk melalui tubuhnya dan dengan gemuruh, tubuhnya meledak terbuka dengan darah menyembur kemana-mana, menabrak penghalang ruang tak berbentuk sebelum jatuh ke tanah. Fiu. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap sebelum perlahan turun. Menatap kekacauan itu, Lei De ini hanya penguasa sektor level 3. Saya tidak menyangka akan kesulitan membunuhnya. Hanya dalam hal kekuatan, dia seharusnya sekitar 10 kali lebih kuat dari saya. Domain Lord level 9 ke sektor Lord level 1 adalah lompatan besar. Saat seseorang mencapai penguasa sektor level 1, dia akan memiliki energi dunia dan dunia internalnya sendiri. Juga, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dalam kekuatan murni saja, penguasa sektor level 3 sekitar 4 kali lebih kuat dari penguasa sektor level 1. Secara keseluruhan, dalam hal kekuatan murni, penguasa sektor level 3 10 kali lipat dari penguasa domain level 9. Dan pemahaman hukum asal Lei De hampir mencapai jembatan surgawi level 6. Luo Feng sepenuhnya mengandalkan pemahamannya sendiri yang lebih kuat, bersama dengan amplitudo semangatnya yang mengejutkan untuk mendominasi lawannya dan akhirnya membunuhnya. Saya sudah menggunakan kekuatan penuh saya dalam serangan hukum, saya tidak berharap dia memaksa saya untuk menggunakan 1200 kali amplitudo saya, pikir Luo Feng. Tuan sektor kecil level 3 mampu mencapai jembatan surgawi level 6 dalam pemahaman. Dia tidak terkenal atau apapun, tetapi hanya raja sektor yang sangat normal.
Melatih hukum asal di tingkat penguasa sektor memang cepat. Gemuruh, penjara luar angkasa hancur dan bubar. Selamat Yang Mulia atas kemenanganmu. Tetua Sivanki berjalan lebih dulu dan tersenyum ketika dia berkata, Yang Mulia hanya di domain Lord level 9 namun, Anda benar-benar berhasil membunuh pembaca roh sektor Lord level 3. Ini memang terhormat, bagi umat manusia untuk dapat melakukannya. Menghasilkan seorang jenius mutlak seperti dirimu, umat manusia hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Luo Feng tersenyum dan secara bersamaan memerintahkan dalam hati, Babata, tutup siarannya. Saat pertempuranmu berakhir, aku sudah mematikannya, kata Babata. Luo Feng tidak bisa menahannya. Perbedaan antara Ai yang hidup dan Ai yang normal adalah, Ai yang hidup dapat membuat keputusannya sendiri, tentu saja dia terutama tidak melanggar atau menentang perintah dasar Luo Feng. Yang Mulia Luo Feng, pemuda lapis baja Kasna bertanya, berapa banyak kekuatanmu yang kamu gunakan dari penguasa sektor Pang level 3 itu? Kasna, Penatua Sivanki meraung pelan, diam. Kasna menundukkan kepalanya. Sebagai penguasa sektor, melihat Luo Feng, penguasa domain level 9 membunuh penguasa sektor level 3, dia secara alami merasa penasaran. Penatua Sivanki, pertanyaan Kasna bukanlah apa-apa. Luo Feng tersenyum acuh tak acuh, Lady ini memaksaku untuk menggunakan setengah dari kekuatanku. Setengah. Penatua Sivanki, Kasna dan yang lainnya, bahkan Dilan yang tidak mati pun terkejut. Luo Feng telah menggunakan tingkat pedang Nansen armament di mana-mana, dan itu masih bukan batasnya? Luo Feng tertawa di dalam. Dia telah meningkatkan amplitudo energi rohnya menjadi 1200 sebelumnya, masih setengah dari batasnya 3200. Ditambah senjata terbang terkuatnya papan Luo Fuliu. Saat dia menggunakan itu, kecepatan terbang dan fleksibilitasnya, akan meningkat dengan luar biasa. Namun, Luo Fuliu terlalu berharga. Itu adalah pilihan biasa untuk kematian tingkat resmi, Luo Feng tidak ingin mengeluarkannya untuk pertempuran ini. Singkatnya, selama pertempuran ini, Luo Feng telah menggunakan sekitar sepertiga dari kekuatannya. Tentu saja, ini hanya tubuh buminya. Setelah beberapa saat, di dalam aula upacara, sebuah perjamuan telah memenuhi meja. Luo Feng, Dilan, penjaga penguasa sektor 5 bersama dengan pemimpin tentara ke-9 berdiri di sana dengan makanan manusia yang diletakkan di depan mereka, beberapa buah-buahan aneh, hidangan daging, Di sisi lain, Penatua Sivanki, 7 kematian tingkat resmi dan Kasna memiliki paduan dan bahan khusus yang diletakkan di depan mereka. Sama seperti bagaimana binatang bertanduk emas itu kebanyakan makan logam, bentuk kehidupan yang berbeda menikmati makanan yang sama sekali berbeda. Penatua Sivanki, saya sangat berterima kasih atas semua bantuan Anda kali ini. Jika bukan karena Anda semua termasuk Tuan Long Chier, membunuh Yao Hao dan Yefri tidak akan semudah itu. Luo Feng mengangkat gelas anggurnya, tersenyum, biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Yang Mulia sopan, Penatua Sivanki dan mayat hidup lainnya dari skuadron pagoda semuanya mengangkat kacamata mereka, bahkan Kasna melakukannya. Kontribusi Tuan Long Chier sangat besar. Namun, sayang sekali dia harus pergi lebih awal. Penatua Sivanki tersenyum dan mengangkat gelasnya, meminum cairan yang sangat kental. Luo Feng dan yang lainnya tidak bisa minum setelah menonton adegan itu, namun sesepuh Sivanki dan yang lainnya tampaknya sangat menikmatinya. Yang Mulia, Penatua Sivanki meletakkan gelasnya dan tersenyum, setelah kita selesai makan, kita akan kembali ke rumah kita dan balapan. Sebelum itu, saya ingin dengan rendah hati mengundang Yang Mulia Luo Feng untuk pergi ke tempat tinggal ras tanduk emas kita. Luo Feng tercengang, pergi ke tempat tinggal ras tanduk emas? Yang Mulia, ras tanduk emas kita bagaimanapun juga adalah ras besar di alam semesta. Tetua Sivanki berkata dengan bangga. Kami memiliki sejarah yang sangat kuno bersama dengan umat manusia, dan juga rahasia unik kami sendiri. Bahkan jika kami tidak membicarakan hal lain, kami dapat berbicara tentang persenjataan Nansen yang digunakan oleh Yang Mulia. Persenjataan Nansen? Luo Feng penasaran, mengapa mereka menyebutkan ini? Persenjataan Nansen adalah salah satu dari 9 senjata dewa untuk pembaca roh. Penatua Sivanki tersenyum. Tidak hanya untuk manusia, ada banyak ras di alam semesta. Selama mereka berjalan di jalur pembaca roh, banyak yang menggunakan persenjataan Nansen. Penemuan yang benar-benar bagus akan digunakan oleh banyak ras di alam semesta. Luo Feng mengangguk. Yang Mulia harus tahu bahwa pencipta persenjataan Nansen adalah doyen terbesar dalam sejarah ras tanduk emas kita. Kata Penatua Sivanki. Doyen, Luo Feng penasaran. Doyen, apa posisi itu dalam perlombaan tanduk emas? Yang Mulia mungkin tidak mendengarnya. Penatua Sivanki tertawa, perlombaan tanduk emas kami berbeda dari umat manusia. Manusia memerintah di tingkat negara alam semesta.
Namun ras tanduk emas kami memiliki seratusan ribu suku yang bersaing satu sama lain, dan yang memerintah semua suku ini adalah institusi doyen yang kuat. Hanya ketika seseorang menjadi doyen dia dapat memasuki institusi tersebut. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki para doyen? Luo Feng bertanya. Makhluk paling puncak dalam suatu perlombaan, kekuatan apa itu? Seseorang harus menjadi ksatria alam semesta terlebih dahulu untuk bisa menjadi seorang doyen. Mata tetua si Fan Qi dipenuhi dengan antisipasi, para doyen di dalam institusi semuanya telah menjadi ksatria alam semesta. Luo Feng menarik napas dingin. Hanya ada satu ksatria alam semesta di seluruh negara alam semesta Ganwu, pemimpin Ganwu. Dan kekuatan paling puncak dari klan tanduk emas adalah sekelompok doyen yang semuanya adalah ksatria alam semesta. Berapa banyak doyen yang ada dalam perlombaan tanduk emas? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Permintaan maaf saya. Penatua si Fan Qi menggelengkan kepalanya, kekuatan ras apapun akan selalu menjadi rahasia. Berapa banyak doyen yang dimiliki ras tanduk emas? Bahkan saya tidak memiliki jawabannya, karena ini adalah salah satu rahasia yang paling dijaga. Luo Feng mengangguk. Itu normal. Jika kartu truf mereka semua terungkap dan mereka tidak cukup kuat, seluruh ras akan tersingkir. Dan orang yang menciptakan persenjataan Nansen adalah doyen terhebat dalam sejarah ras tanduk emas kita, si Luo Duo. Suara tetua si Fan Qi meninggi. Adapun 7 kematian tingkat resmi lainnya dan Kasna, mata mereka semua bersinar dengan kebanggaan dan pemujaan. Si Luo Duo yang hebat. Kebanggaan abadi dari ras tanduk emas kita, si Luo Duo. Penatua si Fan Qi dan 9 anggota ras lainnya sangat bersemangat dalam beribadah. Luo Feng bisa merasakan gairah yang kuat di dalam. Di bawah kepemimpinan hebat si Luo Duo, perlombaan tanduk emas kami berhasil mendapat tempat di alam semesta. Penatua si Fan Qi tiba-tiba menjadi lebih gelap. Namun, sejak doyen si Luo Duo memasuki wilayah rahasia alam semesta yang menakutkan dan belum kembali, posisi balapan tanduk emas kami telah jatuh sejak itu. Luo Feng terkejut. Seluruh ras, posisinya jatuh karena hilangnya dan kematian seorang pemimpin besar? Ini hanya bisa berarti bahwa pemimpinnya terlalu kuat, dan kekuatan ras lainnya terlalu jauh dari pemimpin ini. Setelah itu, perlombaan tanduk emas kami menjadi pendukung kemanusiaan. Penatua si Fan Qi berkata, dengan bantuan umat manusia, kami dapat memperoleh wilayah yang cukup untuk ras kami untuk bertahan hidup. Luo Feng menghela nafas. Si Luo Duo, sepertinya ini adalah makhluk mutlak yang mendominasi alam semesta, dan seseorang yang jauh lebih kuat dari pemimpin negara alam semesta Ganwu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendukung seluruh ras? Si Luo Duo meninggalkan tablet suci saat itu. Tetua si Fan Qi berkata dengan bangga. Tablet suci ini, mirip dengan tablet kekacauan utama kemanusiaanmu. Luo Feng tercengang. Benar, kotak kekacauan utama memiliki total 52 tablet kekacauan utama. Mereka digunakan untuk memelihara banyak generasi pejuang mutlak umat manusia. Dia tidak berharap ras tanduk emas benar-benar memiliki tablet suci yang mirip dengan tablet kekacauan utama, dan itu ditinggalkan oleh si Luo Duo. Dalam ras kita, hanya orang jenius yang paling luar biasa yang berhak mempelajarinya. Tetua si Fan Qi berseru. Selama triliunan tahun, banyak dari keabadian kita mengandalkannya untuk terobosan ke keabadian. Bahkan setelah hilangnya si Luo Duo, dia masih makhluk terbesar ras kita. Luo Feng mengangguk. Tanpa tablet suci yang ditinggalkan duo si Luo, kecepatan ras tanduk emas yang memelihara prajurit mereka mungkin akan jauh lebih lambat. Yang mulia, persenjataan Nansen adalah senjata dewa yang dibuat si Luo Duo saat itu, dan itu sangat cocok untuk penguasa sektor. Kata penatua si Fan Qi. Dan warisan si Luo Duo, memperdalam persenjataan Nansen. Lebih dari 1 triliun tahun, tak terhitung elit kita telah mempelajari tablet suci, namun kebanyakan dari mereka hanya memahami sedikit. Jika Yang Mulia pergi ke perlombaan tanduk emas kami, saya pribadi akan mengirimkan permintaan kepada para doyens. Jika saya mendapatkan persetujuan mereka, Yang Mulia akan dapat pergi mempelajari tablet suci. Penatua si Fan Qi tersenyum pada Luo Feng. Karena Yang Mulia menggunakan persenjataan Nansen, Anda harus berjalan di jalur ruang angkasa dan hukum emas. Saya percaya bahwa mempelajari tablet akan sangat bermanfaat bagi Anda. Tentu saja, ini memerlukan persetujuan doyen, dan ini adalah tempat paling suci ras kita. Saya tidak bisa mengatakan saya memiliki jaminan 100%. Luo Feng terbakar dengan kegembiraan. 52 tablet kekacauan utama dari kota kekacauan utama memiliki 2 hukum yang tercampur di dalamnya, dan juga yang terspesialisasi dalam waktu, terspesialisasi dalam ruang, atau bahkan keduanya. Namun, tidak ada tablet yang mengkhususkan diri dalam space dan emas. Dia tidak menyangka makhluk hebat dari ras lain benar-benar meninggalkan tablet suci yang memiliki itu. Apakah Yang Mulia bersedia pergi ke tempat ras tanduk emas kita tinggal? Penatua si Fan Qi tersenyum pada Luo Feng.